Apakah sebenarnya etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG itu? Berbahayakah bagi manusia? Mengapa cemaran tersebut sampai bisa masuk dalam obat-obatan yang seharusnya aman dikonsumsi anak-anak? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab. Tim Fakta pun kembali melakukan penelusuran. Kali ini kami menemui Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, pakar farmakologi klinik dan terapeutik Universitas Indonesia, sebuah bidang keilmuan yang mengkhususkan diri dalam mengkaji dan menerapkan pemakaian obat secara tepat pada pasien. Sebetulnya EG-DEG itu digunakan untuk apa sih, Prof? Kita boleh sambil jalan, Prof. EG-DEG itu kan barang industri ya, yang dipakai sebagai antifreeze. Jadi pada mesin, misalnya radiator mobil, dipakai sebagai pendingin, maupun mencegah supaya temperatur air itu jangan terlalu tinggi gitu. Oh, jadi biasa digunakan untuk radiator ya? Sebenarnya untuk mesin, bukan untuk dikonsumsi manusia. Nah, itu kok bisa ada di dalam obat? Kalau obat dibuat, itu tentu ada proses. Artinya ada tangan manusia di situ yang ini pabrik, ya mesin dan macam-macam. Nah, itulah dia ada batas keamanannya, batas toleransinya ada. Tapi ya di atas itu ya tentu tidak diperbolehkan karena berbahaya ya untuk dikonsumsi manusia. Nah, kalau misalnya itu memang digunakan untuk mesin, terus kalau ada di kandungan obat sirup gitu, dampaknya apa ke manusia, Prof? Itu tergantung dosis, berapa banyak yang dimakan, kemudian berapa lama gitu ya. Oke, andai berapa kata sering. misalnya kalau di dalam batas aman efeknya bagaimana, kalau di atas batas aman efeknya gimana? Kalau batas aman yang sudah diperiksa itu yang sudah ditetapkan, memang tidak timbul efek apa-apa yang merugikan. Kalau di batas Tapi aman kalau ya? di atas itu ya bisa timbul efek keracunan ya. Nah, keracunannya itu ya kalau dari medis itu kita mesti lihat keracunannya itu yang pernah diketahui itu mempengaruhi susunan saraf pusat, mempengaruhi ginjal, mempengaruhi saluran cerna dan sebagainya. Ya. Sebenarnya ada 3-4 fase ya. Fase pertama susunan saraf pusat, lalu fase kedua adalah susunan jantung dan paru-paru, kemudian 3 ginjal, lalu yang keempat itu adalah fase yang sudah lewat, yang sudah lanjut. Ya, misalnya kerusakan saraf dan macam-macam ya. Nah, jadi fase pertama itu biasanya adalah muncul seperti orang mabuk. Karena itu kan alkohol. Ya, seperti orang mabuk. Jadi mabuk, kemudian mual, muntah dan sebagainya, itu yang kita lihat pada gejala awal. Sebenarnya itu gejala awal. Jadi artinya kalau kita cukup waspada bahwa ada gejala demikian yang kita lihat pada anak yang minum satu sirup atau apa, mestinya kita waspada. Tapi kadang-kadang atau seringkali datangnya ke rumah sakit sudah terlambat. Oke, penyebabnya bisa sampai ke gagal ginjal akut seperti yang terjadi saat ini, enggak sih, Prof? Betul, bisa timbul gejala. Kalau di atas batas normal itu tadi ya, kalau Iya. studi 0,8 tadi yang Prof sampaikan. Iya, tergantung toleransi atau daya tahan manusia itu juga. Tapi tergantung dosis. Kalau dosisnya tinggi, katakanlah 50 mg ya per desiliter, biasanya intoksikasinya sudah berat. Oh, jadi tergantung dosisnya. Dosis. Semakin tinggi dosisnya juga Dosis tingkat keparahan juga dosis semakin tinggi. menentukan. Dalam keracunan dosis menentukan, ya. Kalau kita minum bahan yang beracun, tapi kadarnya kecil sekali, nggak apa-apa. Ya, begitu. Gejala awalnya itu adalah mual muntahnya itu tadi. Mual muntah ya. Kemudian nanti baru fase ketiganya itu baru gagal ginjal. Di mana etilen glikol itu sudah lewat, sudah dimetabolisasi. Metabolisasinya itulah yang berbahaya. Jadi etilen glikol sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan batasnya di ambang Itu batas yang satu, normal tadi ya, dan Prof ya. kedua asal dia tidak dimetabolisasi. Tetapi kan masalahnya adalah badan manusia tuh memetabolisasi etilen glikol itu keluar hasil produk metabolisasinya yang beracun. Justru Andai kata tidak diubah dia, nggak ada keracunan. Kan itu mekanisme dari obat fomepizol itu kan. Obat antidotnya itu atau anti racun dari yang kita ramai sekarang dengan etilen glikol itu
Fomepizol kan, yang sedang diimpor atau sudah diimpor oleh Kemenkes ya. Itu kan cara kerjanya begitu, dia menghambat metabolisasi. Karena apa? Nanti etilen glikol yang tidak dimetabolisasi itu dibuang lewat urin. Tidak dimetabolisasi, dibuang lewat urin. Tapi gagal ginjal, penyakit gagal ginjal kan bukan hanya disebabkan oleh etilen glikol. Ada faktor lain? Ada penyakit lain apa kan, itu, Bro? yang batu ginjal misalnya, atau penyakit-penyakit tertentu yang mengganggu ginjal, atau minum obat tertentu yang memang efek racunnya terhadap ginjal. Bisa nggak di sini, Bro? Ya kan? Masalahnya utama jika kita perhatikan memang itu etilen glikol sebagai penyebab, dia tidak mesti hadir di paracetamol sirup kan? Sirup apapun bisa dong, betul kan? Sirup obat batuk, sirup obat pilek, sirup apa, kan bisa. Memungkinkan nggak penyakit gagal ginjal akut ini disebabkan di luar faktor karena zat pencemar di obat sirup, menurut Prof? Oh bisa, Bisa. banyak Apa penyakit saja yang itu? begitu. Ha. Kalau orang kurang minum sehingga dehidrasi berat, orang hipotensi, tekanan darahnya turun sekali, ginjalnya rusak. Orang nggak minum ginjalnya bisa rusak. Itu keadaan yang sehat saja. Artinya bukan karena obat, bukan karena penyakit. Ya penyakit-penyakit juga ada. Ya, penyakit sindrom nefrotik, penyakit radang ginjal, nggak bisa gagal ginjal. Terus Bisa, apa lagi? batu ginjal juga bisa. Ya, banyak. Tapi saya kira itu mah terlalu luas. Masih jadi pertanyaan mengenai penyebab dari kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Karena fakta yang kami temukan di lapangan, ada korban yang meninggal dunia dengan diagnosa gagal ginjal akut ini setelah mengkonsumsi obat sirup. Tapi ada juga korban meninggal dunia dengan kasus gagal ginjal akut tidak mengkonsumsi obat sirup sama sekali. Sementara BPOM mengatakan bahwa salah satu penyebab dari kasus gagal ginjal akut dikarenakan obat sirup yang mengandung pencemar di atas batas normal. Pertanyaan dong, kok bisa obat sirup dengan pencemar di atas batas normal ini bisa beredar luas di pasaran? Jadi bagaimana pengawasan mengenai pembuatan hingga proses peredaran obat yang selama ini berlaku di Indonesia? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV. Pengawasannya tanggung jawab siapa dan di mana, Bu? Khusus untuk bahan baku yang farmaseutikal harusnya di Badan POM. Pelarut ini pemasukannya tidak ada di dalam Badan POM. Tidak ada ketentuan dalam standar untuk Badan POM melakukan pengawasan terhadap pencemar tersebut. Sebetulnya EG-DEG itu digunakan untuk apa sih, Prof? Yang dipakai sebagai antifreeze. Jadi pada mesin, misalnya radiator mobil. Dan betul prediksi dokter bahwa anak saya itu menderita gagal ginjal akut stadium 3.